Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang kali ini terambil dari Kejadian pasal 20 ayat 8 sampai 13. Ini adalah bagian dari perikop tentang Abraham, Sarah dan Abimelek. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 20 ayat 8 sampai 13. Keesokan harinya, pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan semua hal itu kepada mereka. Lalu orang-orang itu sangat ketakutan. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Apa yang kau lakukan terhadap kami? Apa kesalahan yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau menimbulkan dosa sebesar ini atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan terhadapku." Abimelek berkata lagi kepada Abraham, "Apa yang kau pikirkan, sehingga engkau melakukan hal ini?" Lalu Abraham berkata, "Pikirku tidak ada takut akan Allah di tempat ini, sehingga aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula, ia benar-benar saudaraku. Anak ayahku hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara pergi dari rumah ayahku, aku berkata kepada istriku, 'Tunjukkanlah kasihmu kepadaku. Katakanlah tentang aku di setiap tempat di mana kita tiba, dia saudaraku.'" Saudara yang dikasih Tuhan, bagian firman Tuhan yang baru kita baca merupakan bagian dari kisah antara Abraham, Sarah, dan Abimelek. Di situ di pembacaan sebelumnya kita sudah melihat bahwa bagaimana Abraham berbohong kepada Abimelek bahwa Sarah adalah saudaranya. Dan kemudian Abimelek mengambil Sarah, tujuannya untuk menjadikan dia istrinya Abimelek. Tapi kemudian Allah datang kepada Abimelek dalam mimpinya dan menegur Abimelek serta memerintahkan dia untuk mengembalikan Sarah. Setelah melihat penglihatan itu, dia kemudian memanggil para pegawainya, para pelayannya, dan kemudian dia juga memanggil Abraham. Dan dia menegur Abraham. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang bisa kita pelajari dari teks ini adalah ketulusan dari Abimelek, di mana Abimelek merespon teguran Tuhan dengan memanggil semua pelayan dan juga menegur Abraham. Abimelek berkata bahwa penipuan Abraham dapat membuat Abimelek dan kerajaannya berdosa. Ini merupakan sesuatu yang lahir dari perkataan yang lahir dari sikap takut akan Tuhan. Kita melihat bahwa Abimelek takut akan Tuhan. Dan itu sama sekali tidak diduga oleh Abraham sebelumnya. Abraham takut dan dia berbohong karena dia berpikir tidak ada takut akan Tuhan di negeri itu. Karena itu saudara, setelah Abimelek mengetahui fakta bahwa Sarah adalah istri Abraham, maka ia segera menegur Abraham dan mengembalikan Sarah kepada Abraham. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang bisa kita pelajari adalah hiduplah sebagai orang yang takut akan Tuhan. Sama halnya dengan Abimelek. Saudara, seringkali kita mungkin tanpa sadar melakukan sesuatu yang bersalah atau berdosa. Tanpa sadar kita melakukan itu. Namun ketika Tuhan mengungkapkan itu, menyatakan itu kepada kita, maka kita harus segera meninggalkan dosa-dosa kita tersebut. Saudara, beberapa waktu lalu saya mendengar kesaksian dari seorang karyawan yang sering membantu pimpinannya. Awalnya dia tidak sadar bahwa dia sedang melakukan pencatatan pembelian fiktif. Namun setelah menyadari hal ini, maka ia datang kepada pimpinannya dan mengatakan bahwa dia tidak mau lagi terlibat untuk melakukan pekerjaan itu. Tentu sikap ini bukan tanpa resiko. Hari-hari berikutnya, sikap pimpinannya mulai berbeda. Tapi karyawan ini mengatakan sesuatu pernyataan yang luar biasa. Dia berkata bahwa kesetiaan kepada Kristus selalu beresiko. Dan dia sudah memperhitungkan hal ini sebelumnya. Saudara, itulah orang yang mengasihi Tuhan. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Karena itu, marilah kita selalu setia melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara saat ini sedang bergumul dengan dosa-dosa dan kelemahan saudara yang awalnya saudara tidak menyadari itu? Tapi kemudian Tuhan mengungkapkan itu dan saudara tahu bahwa ternyata itu dosa dan saudara harus meninggalkan dosa itu? Mari kita mengambil waktu untuk mendoakan hal tersebut dan meminta Roh Kudus memberikan kepada kita kemampuan untuk meninggalkan dosa itu dan hidup dalam kekudusan sebagaimana Allah adalah kudus.
Saudara, mari kita meninggalkan dosa-dosa kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih buat firman Tuhan hari ini yang mengajar kami untuk boleh memahami akan kehendak-Mu dan taat kepada kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, jika dalam kehidupan ini kami seringkali melakukan dosa yang tanpa kami sadari itu adalah dosa, dan Engkau dengan kebaikan-Mu datang kepada kami, mengungkapkan semuanya kepada kami, sehingga kami tahu bahwa itulah hari dosa, dan kemudian kami harus meninggalkan itu. Tuhan, ajar kami untuk mampu meninggalkan itu, mencintai Engkau lebih daripada yang lain Tuhan, sehingga kehidupan kami didapati kudus di hadapan-Mu Tuhan, karena kami taat kepada firman-Mu di dalam karunia Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, apapun yang kami kerjakan, biarlah kami mengerjakan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.